Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, kali ini Kak Austin, Kak Calvina, dan Kak Isma akan menemani adik-adik semua untuk belajar materi kelas 5 tema 3, yakni makanan sehat. Jadi Sobat Diari, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah diuraikan dalam sistem pencernaan akan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu bagaimana cara tubuh kita untuk mengolah makanan? Dan sebelumnya, tahukah sobat bahwa penyempurnaan makanan sehat adalah susu? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, pada umumnya susu dihasilkan oleh sapi. Lalu, apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Dan bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi sobat, sapi merupakan salah satu contoh dari kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia sendiri merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan biasanya itu dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia selain sapi antara lain ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, sobat, sistem pencernaan dari hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pencernaan pada hewan yang lainnya. Jadi, pada hewan ruminansia itu memiliki 4 bagian lambung. Selain itu, pencernaan makanannya juga dibantu oleh beberapa mikroba, termasuk bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu untuk mencerna makanan hewan ruminansia, yakni rumput. Jadi sobat, seperti halnya manusia, rumput yang dimakan oleh sapi akan pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, serta gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan, serta mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk menuju ke lambung. Kemudian, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian, setelah dari mulut sapi, makanan akan menuju ke lambung sapi. Nah, sobat, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia, di mana bisa kita lihat pada gambar tersebut, lambung sapi memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Selain itu, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Dan lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, bisa juga sapi dikatakan memiliki 4 perut. Setelah dari mulut sapi, makanan akan menuju ke lambung sapi. Yang pertama, makanan akan menuju ke bagian rumen atau perut besar. Nah, rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di bagian inilah makanan itu dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding-dinding rumen. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Pada bagian ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selain itu, pada bagian ini juga terjadi proses absorpsi serta penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, yakni abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya itu disebut dengan lambung. Nah, di abomasum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan yang ada di dalam lambung atau abomasum, maka makanan akan langsung bergerak menuju ke usus halus. Pada sapi dewasa, usus halus dapat mencapai 40 meter. Kemudian di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Kemudian sisa-sisa makanan dari sapi akan dikeluarkan melalui anus. Nah sobat, kita sudah belajar sistem pencernaan yang terjadi pada sapi. Lalu bagaimana sistem pencernaan pada manusia?
Jadi, pada manusia, sistem pencernaan berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula itu berbentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi serta enzim. Pada hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa zat makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Organ pencernaan manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang pertama, makanan akan masuk terlebih dahulu ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah atau dihaluskan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya, makanan akan ditelan dan melewati kerongkongan. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim akan terjadi di lambung. Kemudian, makanan akan diserap sari-sarinya di usus halus. Setelah itu, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah sobat, itu tadi cara mengolah makanan pada hewan dan manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Isma. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Isma. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh adik-adik. Lalu, kenapa sih makanan sehat bagi tubuh itu penting? Nah, karena kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara kita menjaga makanan kita, yaitu dengan cara menjaga sistem pencernaan kita. Nah, sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar fungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita, terus juga menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan di sekitar kita adik-adik. Nah, lalu apa aja sih di dalam makanan bergizi atau makanan sehat itu ada apa aja? Nah, yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dihasilkan oleh nasi, ketela pohon, ubi jala, dan kentang. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh manusia. Nah, banyaknya karbohidrat yang dibutuhkan manusia berbeda tergantung aktivitas yang diperlukan atau yang dilakukan. Nah, yang kedua ada lemak. Nah, lemak di dalam tubuh disimpan sebagai makanan cadangan. Nah, lemak ini berguna sebagai sumber tenaga tubuh kita, seperti halnya karbohidrat. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Kemudian ada protein. Nah, di dalam masa pertumbuhan, tubuh memerlukan zat pembangun yang sangat cukup. Hal ini agar pertumbuhan kita berjalan dengan baik. Nah, zat makanan yang dibutuhkan sebagai zat pembangun adalah protein. Nah, protein ini berfungsi menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Nah, keadaan kekurangan vitamin disebut dengan avitominosis. Nah, jenis vitamin yang perlu diperlukan tubuh yaitu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin-vitamin ini diperoleh dari makanan. Nah, vitamin A, D, E, K tidak dapat larut di dalam air, tetapi larut dalam lemak. Sedangkan B dan C larut di dalam air. Nah, vitamin A ada susu, telur, minyak ikan, hati, mentega, sayuran berwarna hijau. Nah, kegunaannya untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B terdiri dari beras, kacang hijau, susu, hati, telur, ikan. Vitamin C terdiri dari buah-buahan dan sayuran segar. Vitamin D terdiri dari susu, telur, minyak, ikan, mentega.
vitamin E terdiri dari susu, kecambah hati daging. Vitamin K terdiri dari sayuran hijau, susu, dan hati. Nah, selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini sangat diperlukan tubuh kita sebagai pembangun dan pengatur tubuh. Walaupun jumlah mineral yang diperlukan tubuh tidak banyak, tapi harus tetap ada yang dipenuhi. Nah, jenis-jenis mineral itu ada zat kafur atau kalsium, ada zat besi, fosfor, fluor, dan yodium. Nah, kemudian yang terakhir ada air. Nah, air merupakan cairan yang sangat penting bagi tubuh kita. Sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Fungsi air adalah melarutkan zat makanan dan membantu proses pencernaan makanan. Nah, apabila kita tidak memperhatikan makanan yang masuk dalam tubuh kita, kemungkinan sistem pencernaan kita akan terganggu adik-adik. Nah, salah satu contohnya adalah penyakit diare. Nah, penyakit ini ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan yang biasanya. Nah, pada umumnya diare ini terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang... Halo adik-adik, gimana nih setelah tadi mendengarkan materi tentang bagaimana cara tubuh mencerna makanan dan bagaimana pentingnya makanan sehat. Nah, selanjutnya di sini kita ada materi tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Yuk kita belajar bareng Kak Vina. Dengerin ya materinya, jangan sampai ketinggalan. Nah, adik-adik, di sini siapa nih yang sering jajan makanan-makanan ini? Nah, makanan-makanan di atas adalah makanan-makanan yang kurang sehat bagi tubuh kita. Karena makanan-makanan tersebut kurang mengandung gizi maupun vitamin. Nah, sering juga nih adik-adik, makanan-makanan di atas disajikan dengan keadaan yang kurang higienis. Karena sering kan kalian menemui makanan-makanan tersebut di pinggir jalan. Nah, karena di pinggir jalan itu, maka makanan-makanan ini menjadi tidak higienis karena terdapat banyak polusi. Polusi-polusi itu menempel pada makanan-makanan yang menjadikan makanan tersebut menjadi tidak higienis atau mengandung banyak kuman. Karena itu, seringkali kita merasakan seperti muntah ataupun sakit perut, batuk, pilek karena makanan-makanan di atas. Ya karena itu, makanan di atas tidak disajikan dengan higienis. Jadi bagaimana ya cara agar tubuh kita tetap sehat? Nah, ini nih adik-adik, salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada manusia. Apa aja sih kira-kira manfaat dari buah? Nah, yang pertama, buah mengandung sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Yang kedua, ada sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, ada sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Dan yang kelima adalah obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya.
Nah, gimana nih adik-adik? Gimana pentingnya buah-buahan bagi tubuh kita? Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enaknya dan sama bergizinya dengan yang impor loh. Jadi, pesan dari Kak Vina, jangan pernah lupa makan buah-buahan juga ya, agar tubuh kita selalu sehat. Ya, adik-adik, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung materi. Untuk adik-adik, jangan lupa ya belajarnya lebih semangat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.